ciri-ciri daunnya itu kalau kurang sulfur kayak gini. Nah, karena kalsium dan magnesium itu tidak bisa dicampur, jadi ya oke teman-teman, ini saya menemukan satu contoh salah satu tanda tanaman kekurangan unsur hara kalsium ya. Oke teman-teman, tadi juga saya tuh ingin menunjukkan ciri-ciri tanaman yang juga sedang membutuhkan unsur hara nitrogen ya. Oke, kembali lagi di channel Tani Sejati teman-teman. Ini saya sedang di lahan ya. Kita sedang melihat dan mengamati tanaman cabai. Tadi saya udah jalan-jalan di sini. Ada beberapa tanaman itu yang memang membutuhkan tambahan unsur hara nitrogen. Kemudian ada beberapa tanaman lagi yang membutuhkan tambahan unsur hara kalsium, dan juga ada beberapa tanaman yang membutuhkan tambahan asupan unsur hara sulfur ya. Biar kita tahu, kita langsung lihat aja seperti apa itu salah satu ciri-cirinya dari tanaman yang membutuhkan asupan tambahan unsur hara nitrogen, kalsium, kemudian sulfur. Yuk lanjut ya. Oke teman-teman, sambil kita ini ya melihat-lihat tanamannya untuk mencari ciri-ciri dari daun tanaman yang membutuhkan asupan tambahan unsur hara yang saya sebutkan tadi. Jangan lupa teman-teman di subscribe ya channelnya, terus like, comment, and share. Nanti saya bisa biar lebih semangat lagi untuk membuat video-video mengenai seputar pertanian. Oke. Ya oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi ya, di tanaman cabai ini di depan saya ini saya temui beberapa tanaman ada yang kekurangan unsur seperti magnesium, kalsium, dan juga sulfur. Nah untuk yang sulfur nih, ini saya temui ciri-cirinya seperti apa. Seperti ini, bisa kita lihat. Ayo. Oke teman-teman, ini ya yang ini nih. Nah ini ciri-ciri daunnya itu kalau kurang sulfur kayak gini. Jadi mulai dari pertengahan tanaman terus sampai ke atas ya, biasanya di daun-daun yang agak muda itu dia mulai pucat seperti ini. Ini biasanya kekurangan sulfur ya. Ini barusan saya ambil dari sini. Terus bedanya sama kekurangan kalsium, biasanya kalau kurang kalsium itu yang tunas-tunas muda itu pucat, terus ujungnya itu jadi agak kering. Sebentar saya carikan contohnya. Ciri-ciri yang saya sebutkan tadi kita akan mencari di beberapa tanaman, jadi teman-teman biar bisa melihat langsung seperti apa ciri-cirinya ya kalau tanaman itu butuh asupan tambahan seperti itu. Yuk. Ya oke teman-teman, ini saya menemukan satu contoh salah satu tanda tanaman kekurangan unsur hara kalsium ya. Salah satu ciri-ciri ya, kalau ciri-ciri kekurangan kalsium itu ada beberapa. Salah satu contohnya itu seperti daun rontok, terus buah atau bunganya itu rontok. Nah ini salah satunya itu juga di daun ada ya. Itu biasanya titik tumbuhnya itu pucat, kemudian ujung daun itu seperti terbakar. Ini kita lihat contohnya. Nah ini sedikit terbakar ya. Ini daun muda, dia agak pucat,
kemudian di ujungnya itu agak terbakar ya. Ini salah satu kalsiumnya, unsur hara kalsiumnya kurang ya. Salah satu ciri-ciri ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Salah satu tandanya itu titik tumbuhnya itu ada yang seperti terlihat terbakar atau gosong gitu ya, terus daunnya juga rada pucat. Kemudian sepintas dari jauh itu tanamannya ya baik-baik saja gitu kan. Terus kalau kalsium itu juga kurang ya teman-teman, itu dinding sel tanaman itu juga nggak begitu tebal atau kurang sehat lah. Jadi itu juga bisa bikin tanaman mudah terserang penyakit. Contohnya itu bercak daun seperti ini, bercak daun ya teman-teman. Nah ini ya. Nah ini bercak daunnya. Jadi kalau pakai fungisida sih bisa untuk mengatasi ini, penyakitnya mati, penyakitnya teratasi. Tapi kalau unsur hara kalsiumnya kurang, dia akan tetap seperti ini lagi, nanti mudah terserang. Jadi nggak cukup hanya pakai fungisida juga ya, jadi butuh juga penambahan nutrisi agar tanamannya itu bisa punya daya tahan yang kuat. Oke teman-teman, nih tadi kita udah lihat beberapa tanaman memang ada yang membutuhkan ini ya, asupan tambahan unsur hara nitrogen, kalsium, kemudian sulfur ya. Jadi untuk memenuhi kekurangan asupan unsur hara tersebut, kita akan menggunakan pupuk foliar agar cepat terserap oleh tanaman. Nah untuk pupuk foliarnya yang akan kita gunakan itu kalsium nitrat dan magnesium sulfatnya. Kebetulan yang akan kita gunakan di sini dari merek Merauke ya. Ini merek dari Merauke, mereknya Kalnit, untuk memasok tambahan unsur hara nitrogen dan kalsium. Kemudian Makes dari Merauke untuk memasok tambahan unsur hara sulfur, karena di Makes ini magnesium sulfat ya, jadi ada magnesium dan sulfatnya. Oke teman-teman, nih hari ini kita akan mengaplikasikan pupuk kalsium nitrat ya. Ini kita pakai merek dagang dari Merauke ya, Kalnit. Kemudian kita juga akan mengaplikasikan pupuk Makes magnesium sulfat dari Merauke ya. Jadi kita akan aplikasikan dua pupuk ini ya. Nah karena kalsium dan magnesium itu tidak bisa dicampur, jadi kita pisahkan tempatnya. Kita larutkan terlebih dahulu, lalu setelah itu kita campurkan di dalam tangki penyemprotan. Oke, pertama-tama kita akan melarutkan pupuk Makes ya, magnesium sulfat. Oke lanjut, kita aplikasi kalsium nitrat ya. Ya kita cek ini ada endapannya enggak ya. Enggak ada bos, ini bos enggak ada ya. Oke mantap. Dua larutan sudah jadi ya, satu larutan Kalnit kalsium nitrat ya, yang satunya larutan magnesium sulfat. Karena sudah dilarutkan, ini kita bisa campur ya, langsung campur di tangkinya aja nih. Atau mungkin kalau teman-teman mau lihat, ini kalau dicampur tidak akan menimbulkan endapan karena sudah dilarutkan ya. Oke coba dicampur aja biar kita bisa lihat kalau dilarutkan dulu itu menimbulkan endapan atau tidak. Coba ini masuk sana.
Bagian aja nggak apa-apa. Terus ini juga ada rendapan ya teman-teman, larutan kalsium nitrat dan magnesium sulfat. Tidak ada endapan. Oke, mantap, bisa langsung masuk di tangki sprayer. Iya. Oh ya, tadi itu jadi berbusa ya, karena kita tadi apa ya, kita itu tadi pakai perekat penembus perata, kita pakai merek dagang Spreader dari DGW. Itu dosisnya cukup 1 mili per liter air. Jadi untuk meningkatkan penyerapan pada tanaman ya, karena menggunakan larutan perekat penembus perata itu bisa lebih efektif maksud saya untuk pengaplikasian pupuk daun maupun insektisida. Oke, langsung disemprot ya teman-teman. Jadi nyemprotnya itu dari bawah ke atas biar merata ya, semprot dari bawah ke atas seperti itu ya. Tadi juga saya tuh ingin menunjukkan ciri-ciri tanaman yang juga sedang membutuhkan unsur hara nitrogen ya. Ini di sini saya kasih contoh daunnya yang mengidentifikasikan tanamannya itu membutuhkan apa namanya, unsur hara nitrogen tambahan ya. Nih kita lihat sini, nggak ke bawah. Nah, oke. Nah, unsur hara nitrogen itu kalau dia kan bisa bersifat mobile ya. Jadi kalau tanaman sudah kurang, itu biasanya mulai kuning seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kuningnya itu dari tengah ya. Dari tengah dulu kuningnya, kemudian merambah ke pinggir-pinggir. Nah, ini nitrogennya ditranslokasikan atau dipindah oleh tanaman itu kepada daun yang lebih muda. Jadi daun yang lebih muda itu nanti tidak kekurangan asupan nitrogen ya. Ya ini, saya agak dekat lagi ya. Nah ini kan kuningnya dari tengah ini. Kuningnya dari tengah, kemudian merambah ke pinggir ya. Ini salah satu identifikasi tanaman itu membutuhkan asupan nitrogen lebih banyak lagi ya. Jadi makanya saya tadi itu mengaplikasikan pupuk kalsium nitrat. Jadi untuk mengatasi yang tadi, beberapa tanaman yang kurang asupan unsur kalsium, kemudian untuk mengatasi yang seperti itu tadi, yang tanaman yang membutuhkan unsur hara nitrogen lebih banyak. Jadi sepertinya dia tuh bilang, bos saya lapar, seperti itu ya. Saya butuh nitrogen gitu. Jadi seperti itu, makanya saya tadi aplikasi pupuk kalsium nitrat. Jadi kekurangan asupan kalsium sama nitrogennya itu bisa cepat teratasi ya. Kurang berapa tangki lagi, bro? Kurang berapa tangki lagi? 2, Mas. Oke, kurang 2, mantap. Oke teman-teman, ini kita nyemprotnya udah selesai ya itu ya. Mungkin sekian dari saya teman-teman, semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya, Tani Sejati, menumbuhkan harapan, membangun masa depan, memakmurkan pertanian. Oke.